Sebelumnya, kalian udah pernah dengar belum apa itu gerak pada tumbuhan? Nah, bagi tumbuhan, bergerak itu merupakan respon dalam menanggapi rangsangan atau disebut juga irabilitas. Nah, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, endonom, yang kedua, hygroscopis, yang ketiga, etinom. Nah, terus pada etinom itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, tropisme, yang kedua, nasti, yang ketiga, taksis. Yang pertama, ada gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Gerak endonom itu adalah gerakan yang terjadi akibat rangsangan dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya ada pada tanaman Hydrilla fertilisatif. Pada tumbuhan hidrilla terjadi yang namanya gerak siklosis atau rotasi sel di dalam daun. Di dalam sel daun hidrilla terdapat beberapa organel sel, misalnya sitoplasma, kloroplas, filamen aktin, dan ada juga dinding sel. Nah, salah satu fungsinya itu untuk proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas yang terdapat di dalam sitoplasma. Nah, karena gerak siklosis itu adalah gerakan aliran sitoplasma yang searah jarum jam, isi dari sitoplasma isinya air. Maka cairan itu apabila bergerak, maka kloroplasnya ikut juga bergerak. Jadi itu yang dinamakan gerakan aliran siklosis. Jika dilihat dari sel daunnya, lingkaran berwarna hijau merupakan kloroplas yang ada pada sel hidrilla. Nah, di dalam sel ini kloroplas bergerak searah jarum jam. Nah, ini merupakan salah satu contoh gerakan endonom yang terjadi pada tumbuhan Hydrilla fertilisatif. Yang kedua, gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan. Contohnya pada buah polong yang membuka. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 3 contoh buah polong-polongan. Yang pertama ada kacang kedelai, yang kedua ada buah cangkring, yang ketiga ada buah biduri. Nah, ketiga contoh buah polong-polongan ini terjadi gerak higroskopis. Kenapa? Jika kita perhatikan, ini adalah tampilan kacang kedelai, buah cangkring, dan buah biduri yang sudah tua. Karena bijinya itu sudah tua, maka akan terjadi perubahan kadar air pada buah polong-polongan. Yang awalnya ketiga buah ini masih muda, mereka tidak membuka. Tetapi karena bijinya atau kulitnya itu sudah berwarna kecoklatan, maka menunjukkan bahwasannya buah polong ini sudah tua. Dan apabila sudah tua, maka terjadi perubahan kadar air pada buah polong-polongan. Kalau kadar airnya sudah berubah, nantinya mereka akan membuka dan bagian bijinya kedelai, bagian biji buah cangkring, dan bagian biji buah biduri itu akan terlihat. Jadi, kesimpulannya adalah gerak higroskopis itu terjadi pada buah polong-polongan karena terjadi perubahan kadar air di dalam sel tumbuhan. Yang ketiga, gerak etinom. Apa gerak etinom? Gerak etinom adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan, seperti cahaya, suhu, air, sentuhan, zat kimia, dan gravitasi bumi. Etinom dibagi menjadi 3, tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme.
Nasti dibagi menjadi 5 bagian juga, yaitu fotonasti, termonasti, seismonasti atau tikmonasti, niktinasti, dan gerak nasti kompleks. Yang terakhir, taksis. Taksis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Terima kasih.